di early game karena drafting phase sudah dimulai. Let's go, kita akan lihat untuk kali ini Homeboyz masih berada di first pick ya. Jadi belum ada perpindahan side antara kedua belah tim. Sementara EVOS Holy yang kembali melakukan banning ke arah Fanny. Ya. Ini masih dua hero yang sama banget seperti di draft dari game pertama tadi Sama ya. persis ya. Sama persis ada ya. Chloe, Fanny, Lucas Lucasnya juga juga. muncul Cuma beda lagi. posisi aja ya. Tadi ketiga ya, Tadi sekarang yang ketiga. kedua ya. Ih ya ampun, ngeliat Albert pakai jersey warna biru ya. Ini real ya, Real, EVOS Albert nih. real. Udah bukan dua kata lucu No lagi. fake ini mah. Oke, Jushin masuk kembali. Kayaknya kita bakal jarang banget sih ngeliat Jushin ya. Wah. Untuk di Essence Dragon Pro Series. Wah, di kompetitif kayaknya bahkan di rank aja Jushin masih Masih selalu jadi pilihan ya. apalagi kan ada Starlight baru skinnya. Waduh. Makin lagi. Semakin Semakin ingin kita digunakan. Oh, Matilda. Mereka Oh. tahu 100% kill participation dari Ivan itu bukan sembarang kill participation. Iya, Ivan memang tadi terlihat juga dari awal game ya, bisa dibilang bahwa dia bisa untuk memberikan vision yang cukup lebar untuk teman-teman EVOS Holy. Tapi masalahnya meskipun udah nggak ada Khalid, lagi-lagi dengan adanya Guinevere juga, Ivan yang tadi kalau nggak salah nggak bawa flicker, nggak bawa Purify kan, Nggak. bawanya flicker kan. The only one yang bawa Purify Cuman DPZ kan, iya itu Oke. juga ngebuat dia harus hati-hati banget. Tapi Joya sekarang udah nggak ada nih, Ol. Oke. Joy-nya udah di-ban dari Amal. Hero-nya Ivan juga udah ditutup. Sehingga kali ini kita akan melihat berarti ada dua hero yang cukup terlepas ya. Suyo kah? Yang akan diambil atau mau coba hero yang nyaman Hilda. banget buat Gojes, ada Hilda ataupun ada Poveus lagi. Hilda gak sih? Hilda tuh baru kena nerf sedikit juga kan ya di patch terakhir ya. Cuman kayaknya untuk segi agresivitas masih ngaruh oke. ya? Oke. Homeboyz apakah akan kembali push top global lagi untuk Gojes dengan Hildanya? Atau mereka mau coba strategi lain nih karena sadar juga bahwa EVOS Holy ini akan sangat-sangat merepotkan kalau misalnya sampai mengambil Suyo, dan Suyo yang diambil terlebih dahulu oleh Homeboyz. Dan sekarang pilihannya memang bisa mau coba ambil Poveus atau mau coba juga ambil ke arah Hilda. Oke. Atau ya mau kalau misalkan bicara tentang matchup di jungle juga masih cukup banyak ya. Ya. Kayak apakah sekarang udah waktunya Albert bermain assassin? Seperti Hayabusa, Nolan juga. It's time kah untuk bayi alien kita? Kelas bayi alien lagi ya. Balik lagi ya ke situ ya. Macan. Macan ya. alien ya. Oke, makin kemana-mana Granger tuh. lagi. Tapi ya Granger pilihan paling aman sebenarnya untuk Erlan yang tadi juga sempat menjadi MVP of the game dengan Grangernya ya di game yang pertama. Tapi sekarang memang akan ada komposisi yang berubah karena Chow yang tadi sempat masuk ke dalam fase banning Ya. sekarang digunakan oleh Ivan harusnya. Karena seingat aku Ivan dengan Chow-nya tuh udah bener-bener salah satu hero powernya dia banget sih. Oke. Dari Chow yang langsung di Prayo, Hilda Ya. kayaknya kita singkirkan dulu. Mhm. Kalau bicara tentang gold lane lagi, sebenarnya masih ada yang punya potensi bawa Purify juga kan Harit. Betul. Ini Harit masih belum terlihat ya Ya. sejauh ini dari game yang pertama pula. Masih oke sih kalau ambil Harit ya, karena mereka udah ngebuka Suyo udah pasti physical damage kan untuk di jungle-nya gitu ya. Dan dengan adanya Harit ya setidaknya udah ada physical dan juga magical damage yang cukup dari Homeboyz. Dan enaknya lagi ya bisa bawa Purify, itu yang paling penting karena berhadapan dengan Chow. Dan ya Poveus kembali yang dipilih oleh Gojes beserta dengan Harit untuk Soul. Kali ini memang banyak opsi untuk Homeboyz nih untuk diambil di 3 pilihan awalnya nih. Oke. Mau ambil jungle yang sekarang sebelum nantinya akan dipersempit? Masih ada Hayabusa, masih ada Nolan kalau mau ambil assassin. Tapi sepertinya kalau misalkan tanpa adanya Matilda, Yap. fighter-fighter atau tank-tank jungler kita agak kesampingkan dulu kali ya. Boleh. Ya kan kayak tadi mungkin Fredrin emang karena ada komboannya Ada dari Matilda. Matilda. Kayak kalau untuk ke tank fighter jungler agak sedikit sulit sepertinya. Dan EVOS Holy pick ketiga mereka tahukah mau ngambil mid lane-nya dulu sekarang? Dan Oreno Hayabusa. Yai bawah. Hayabusa yang diambil. Dan ini dia yang kita nantikan ya. Assassin Albert. Albert A-nya Assassin. Bede. Bukan Owl. Bukan. Bukan ya. Assassin ya. Dan itu dia yang merindukan mungkin ya sosok dari Albert menggunakan Assassin Power kembali. Hayabusa yang akhirnya dimunculkan kali ini. Karena kayak main agresifnya harusnya bakal ada sih dengan Chow Ya. yang sekarang digunakan juga. Early game-nya juga kayaknya nggak bakal yang terlalu kesulitan banget. Dan menuju ke arah banning phase yang kedua untuk EVOS Holy terlebih dahulu. Iya, tapi 3 pilihan awal dari EVOS Holy semuanya fisikal nih. Mereka butuh banget hero yang bisa nutup magical damage yang besar juga yang dibutuhkan. Apalagi dengan membawa Chow ya, lagi-lagi ya. Semakin banyaknya hero-hero yang bisa ngasih burst damage kan semakin bagus juga nih untuk follow up dari The Way of Dragon-nya. Ada Tigreal di sana yang diantisipasi oleh EVOS Holy karena mereka sadar bahwa ya
Ini akan jadi mimpi buruk sih ya kalau sampai ada Tiger Land dibawakan oleh Escalera nantinya. Dan Homeboys, banning keempatnya potensial ke arah hero-hero mid lane dari DPZ. Yif yang langsung dihilangkan. Ya ini PR sih ke Isuyo ya kan, Iya, Harit iya. ketemu Yif kena poke-nya terus-terusan juga. Stopper lagi kah yang akan ditutup sama EVOS Holy? Kayak mungkin Ruby bisa jadi pilihan juga untuk ngeganggu. Atau hero-hero yang bisa melakukan counter initiate karena mid lane juga belum kelihatan kan. Menurut aku Gatot Kaca juga pilihan yang baik sih untuk di ban sih. Kayak tadi nggak disentuh sama Tadi sekali nggak disentuh sih ya. emang untuk di game pertama ya. Nggak menjadi pilihan, tapi Gatot Kaca nih lumayan nih menyulitkan bagi Hayabusa ya kan? Iya, karena ya Avatar of Guardian bisa digunakan untuk bisa escape gitu. Dan efek tahun dari Unbreakable-nya juga bakal ngerepotin banget gitu ya untuk hero-hero dari EVOS Holy. Dan ternyata Faramis, itu dia, wow. mid lane yang bisa melakukan counter initiate. Oke. Gatot Kaca kalau misalkan dipakai sama Homeboys juga kalau shadow kill-nya terbuka terus di Avatar of Guardian kan lepas kan. Lepas, bener banget. Kali ini ada respect banning ke arah DPZ nih. Cecilian yang tadi sangat-sangat menjadi PR untuk teman-teman dari Homeboys dihilangkan begitu saja di ban terakhir. EVOS Holy, mereka masih butuh hero yang menutup magical damage nih agar setidaknya ada respect item defense magic yang dibuild oleh teman-teman dari Homeboys. Dan apa kira-kira yang akan dipilih? Ternyata ke arah Vexana. Oke, masih ada Vexana ya, nggak masalah dengan adanya 3 hero mid lane yang ditutup sama Homeboys. Untuk Rom dan juga berarti mid-nya ya. Yeah. Untuk poros dari Homeboys ini masih belum terlihat sama sekali apa yang akan mereka amankan. Mencoba untuk kalau misalkan bicara tentang mid lane sebenarnya masih cukup banyak ya. Aurora masih ada, atau mau hero yang bisa bikin miscalculate, hero Kate juga kayak masih ada Lilia. Walaupun sebenarnya underrated ya, tapi untuk di M series kemarin kan sempat beberapa kali kita muncul ya, lihat juga. Tapi mungkin kayaknya masih ke Aurora kali ya. Aurora aman sih dibandingkan dengan Parsia yang sekarang harus berhadapan dengan Chow dan juga dengan Hayabusa gitu kan. Kalau setidaknya ada Pride of Ice yang ngebuat Aurora ini akan ada chance untuk masih bisa bertahan gitu Atau ketika Valen inisiasi coba dilakukan. Atau Valentina itu juga jauh lebih aman pastinya. Nah itu dia, Okay. Valentina dan Khalid Rom berarti harusnya yang akan diamankan. Wah ini nggak mau kalah agresif nih, kita tahu bagaimana power dari Khalid juga. Ya. Untuk damage di early game-nya juga udah lumayan terasa. Dan last pick dari EVOS Holy, hero XP untuk harusnya. Regi berarti ya. Iya. Mereka butuh hero yang bisa menahan damage cukup banyak karena ya lagi-lagi Chow Hylos ini hero momentum yang memang ditujukan untuk bisa nge-pick off satu. Hylos, Gatot Kaca, dua pilihan yang memang kayaknya tuh bisa oke banget kalau diambil. Tapi ternyata lebih ke arah Glue, wow. Mereka sadar dengan gak adanya Faramis yang udah di ban, Vexana-nya diambil, ini gak ada lagi yang bisa jadi jawaban untuk Glue. Betul, untuk secara counter alaminya ya. Iya. Tapi nggak masalah juga berarti untuk hero-hero yang punya durability tinggi. Wah agak sedikit memegang kepala Gojes nih ya. Phobius akan bertemu dengan Glue di lane-nya juga. Oke. Seperti apa eksekusinya, karena ya memang EVOS Holy membutuhkan satu sosok yang akan berada di lini paling depan. Karena tipikal dari Chow ini yang bukan bisa tahan badan lama ya. Iya. Dengan pick of power-nya juga. Dan ya kita akan lihat bagaimana Hayabusa di tangan dari Albert untuk game kali ini. Menarik nih ya. Tapi yang gak kalah menarik adalah pertemuan antara kedua XP laner, pastinya Gojes dengan manusia ungunya, sementara Regi dengan makhluk ungu nih, karena sama-sama ungu nih ya di area XP ya. Jadi kita akan segera menyaksikan apakah early game yang akan kembali dipegang oleh Homeboys atau EVOS Holy berhasil menemukan jawaban dari kekalahan early game di game pertama tadi. Alright, dan ini dia untuk Line of Down yang akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa unggul di game yang kedua untuk match pertama kita di hari ini. Wow, 4 flicker yang dimiliki oleh EVOS Holy ya, karena ya memang nggak ada sisi pasti juga, jadi nggak perlu ke arah purify banget. Dan berarti ya memang harus flicker sih. Aku pikir tadi bakal ada hero-hero yang bawa revitalize ya, kayak tadi Hylos, Gatot Kaca. Tapi secara sisi power berarti lebih pasti ini untuk Regi. Betul. Melakukan adanya grab-grab, tapi Escalera wow, sudah mulai terkena poke damage juga yang membuat dirinya pun harus sedikit melakukan recall. Dan terlihat di area gold, Erlan berhasil membuat Soul ini under pressure loh. Karena lagi-lagi lihat gimana Soul dengan Haritnya dibuat nggak berkutik ya, bahkan dipaksa untuk recall di menit yang pertama ini. Kenapa tadi Escalera juga cukup low HP-nya? Karena dia coba untuk ngeganggu rotasi dari Albert yang memang ternyata Ivan ini nggak meninggalkan Albert seorang diri. Dia masih ngebayang-bayangin Albert agar rotasi dari Albertnya aman. Masalah DPZ hampir saja terpick off. Baik untuk defensif dikeluarkan, Escalera pun menerima cukup banyak damage dari Ivan. Yap,
Nah masalahnya juga Ivan punya damage yang lumayan kan, Conclusive Blast. Dan sekarang EVOSOLI akan bermain jauh lebih agresif early game yang bakal coba untuk mereka kontrol terlebih dahulu. 3 pemain yang mencoba untuk merangsak masuk ke area jungle ini berikutnya. Aimal pun terusir mundur karena sebuah respon yang dilakukan oleh Gojes juga. Ini membuat akhirnya EVOSOLI mengurungkan niatnya. Sementara dari player emblemsnya nih, kita intip ada Rapture yang terselip di tubuh dari DPZ. Iya. Kalau kita lihat Begitupun dari Erlan. kalau dari kedua junglernya hampir sama ya, bedanya cuma di talent set terakhirnya aja ada Impurage untuk Aimal dan juga ada Warcry untuk Albert. Tapi kalau kita bahas lagi-lagi mereka membawakan Assassin Emblem dan juga fokus ke arah Trill nih sebagai talent core pertamanya. Tapi kita lihat untuk di turtle yang pertama, Fighter versus Assassin dan EVOSOLI yang dari tadi di game yang pertama belum mendapatkan turtle sama sekali, kali ini apakah mereka bisa untuk mengambil keuntungan? Yep. Sekarang lihat dari Reginya juga udah coba untuk pasang badan di lini paling depan. Wah. Satu buah pergerakan dari Demonic Force-nya yang sudah mulai dilakukan menuju ke arah belakang nih. Tidak akan terlalu terburu-buru juga. Reginya harus mundur terlebih dahulu, tapi Escaleranya terjebak. Terrifying Evac yang membuat akhirnya First Blood pun jatuh ke tangan dari DPZ. Takeover terhadap Turtle masih coba untuk dilakukan oleh Homeboys. Begitupun dari Gojes, tapi Aimal Retribution is on point membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Homeboys. Tapi lihat bagaimana teamfight tiada henti dilakukan. Aimal bakal coba maju, Gojesnya pun harus hilang, tapi Regi pun ditukarkan nyawanya dan Izanami mengunci ke arah belakang. Satu di bawah The Way of the Dragon, Aimal. Satu hit terakhir dan flicker dari Ivan membuat akhirnya pun pertukaran nyawa kian terjadi di area yang cukup sempit. Itu berdarah-darah karena ada total 5 poin kill yang diambil loh. 2 dari Homeboys dan 3 dari EVOSOLI. Sangat-sangat penuh dengan darah karena lagi-lagi semua player-player yang bersiap tadi di area turtle semuanya berkelahi dan untung saja momen terakhir membuntungkan sekali untuk EVOSOLI karena sekarang mereka leading di angka 800 gold meskipun kekalahan Retributions dari Albert di turtle yang pertama tadi. Tapi jujur Regi tuh buying time-nya lama banget sih, Ul. Lama banget. Dia udah coba split-split ke arah Gojes, dia coba buying time di mana 2 player dari Homeboys juga nggak dikasih chance untuk bisa ngedekat ke arah lini belakang dari EVOSOLI dan pada akhirnya memang dia terpanis, tapi itu worth it banget karena dia udah ngebeli waktu cukup banyak buat EVOSOLI. Oke. Emang tugasnya ya menjadi sandbag bagi Regi. Dan kelihatan di arah bottom lane juga nih udah mulai dicicil-cicil lagi. Dark Wave, Infernal Pursuit-nya juga udah mulai dibuka. Tapi ya tetap glue ya, akan menjadi glue gitu dengan durability yang tinggi. Gojes juga nggak punya damage yang cukup besar sehingga ya hanya memberikan sedikit pressure aja. Dan bahkan kali ini dengan daya Raging Sandstorm menuju ke arah defensif yang dilakukan oleh Escalera. Dan bahkan Ivan kali ini pun tertimpa sudah dengan adanya 1 buah pergerakan yang dilakukan oleh Homeboys. Akhirnya Ivan harus terpunish. Ya lagi-lagi Gojes ngeganggu banget ya dari semua skill shot yang dia keluarkan dari Dark Wave-nya, Infernal Pursuit-nya. Tapi kali ini di bagian bawah, lihat inisiasi yang coba dilakukan ke arah Regi 2 melawan 1, di mana ada Aimal juga yang muncul membuka visions-nya ke arah bagian bawah. Karena memang saat lagi Turtle yang kedua akan segera hadir. Dan kali ini memang ada perbedaan level lagi nih. Tadi Albert di turtle yang pertama level 5, sementara dari Aimal masih level 4. Sekarang ada level 8 di tangan Albert dan Aimal masih level 7. Dan kayak ini gameplay yang cukup berbeda ya pastinya dari game pertama tadi yang cukup pasif. Dan sekarang Ivan kembali terkena efek terrifying. Retribution kembali on point membuat dari turtle pun jatuh ke tangan dari Homeboys. Ivan yang hilang dan bahkan grab-grabnya pun kali ini mengunci ke arah Izanami. Ada shadow kill yang terbagi, Escaleranya pun harus tumbang dan bahkan menjadi pertukaran nyawa. Albertnya pun hilang 2 tukar 1 dan Gojes pun harus ditemukan tidak bernyawa karena damage yang disumbangkan oleh Erlan begitu besar. Akhirnya membuat dari EVOSOLI membayar atas ruginya turtle yang diambil oleh Homeboys. Ya itu kondisinya 5 lawan 4 ya, karena tadi Soul-nya belum join juga ke dalam team fight sehingga menguntungkan untuk EVOSOLI di mana Erlan udah bisa memberikan deal damage-nya dan bahkan selesai untuk Skypiercer di item keduanya harusnya untuk di menit yang kelima ini nih. Dan kalau kita lihat juga EVOSOLI mereka lagi-lagi kehilangan momentum untuk di objektif turtle-nya, Ul. Masih 0 turtle dari 2 game loh ini di match pertama kita. Iya. Ini masih cukup unggul ya. Iya. Tapi masalahnya gameplaynya agak sedikit berbeda nih. EVOSOLI akan memanfaatkan bagaimana agresivitas mereka dengan Chow dan Hayabusa tadi. Yep. Beda sama game sebelumnya yang benar-benar nungguin banget Cecilia dan Granger-nya untuk bisa menjadi the carry. Yeah. Dan Erlan sekarang nggak yang benar-benar ditarget juga masalahnya. Masih bisa menjadi asuransi di arah late game. Karena permasalahan dari Homeboys juga tadi kan hadir dari Erlan yang tidak tersentuh sama sekali ya. Iya. Dan sekarang pun terjadi 5 poin kill yang ditabung sama Homeboys bukan dari nyawa Erlan yang direnggut. Dan bahkan ada perbedaan 1000 gold loh dari Erlan dan juga Soul. Entah gimana caranya Erlan sangat-sangat leading banget nih dari
pendapatan selama 6 menit dibandingkan dengan Soul dengan Haritnya gitu ya. Mungkin karena pressure juga yang diberikan oleh Erlan. Kita belum sempat lihat, tapi The Way of Dragon yang kembali dibuka. Targetnya karena Escalera langsung dieksekusi dengan begitu cepatnya. Dengan efek Skypiercer yang aktif dari Erlan membuat punishment diterima oleh Homeboys. Ya, ini jauh lebih aktif ya. Dan tabungan dari Skypiercer-nya juga ini nggak terlambat nih buat Erlan ya kan. Iya. Seenggaknya udah nabung 10 berarti ya. Jadi soalnya lumayan poin ya. kill pertama belum jadi Skypiercer kalau nggak salah. Dan kita akan melihat bagaimana pick of power lagi dan lagi yang akan dilakukan oleh Ivan. Karena sejauh ini berjalan dengan cukup mulus. Dan lagi-lagi Regi menjalankan tugasnya sebagai sandbag berjalan bagi EVOS Holy. Kali ini bakal coba untuk dipukul mundur lagi. Dan bahkan Gojesia pun harus menerima damage yang cukup banyak. The Way of the Dragon tidak ada follow up damage. Tapi Aimal harus tersingkir dari area peperangan. Sehingga kali ini ternyata dua pemain dari EVOS Holy dihilangkan. Ditukar dengan Turtle yang bisa didapatkan juga oleh mereka. Dan bahkan Regi harus mundur terlebih dahulu. Tapi Albert is coming dan shadow kill-nya membuat dari Escalera pun harus menjadi ganjaran atas hilangnya Ivan dan juga DPZ. Wow, memang pembagian yang dilakukan oleh Regi tadi untuk bisa memberikan batas ya ke arah teman-teman dari Homeboys agar nggak bisa masuk ke area Turtle cukup berhasil. Masalahnya memang kita lihat targeting juga yang dilakukan oleh teman-teman dari Homeboys terutama karena DPZ. Ini berhasil mereka jalankan. Kehilangan DPZ, kehilangan juga magical damage dealer yang dimiliki oleh EVOS Holy beserta dengan adanya efek sisi yang bisa diberikan oleh Vexana. Itu yang membuat keuntungan nih. Karena lagi-lagi mereka juga bisa mendapatkan target kedua yaitu Ivan dan membuat adanya pertukaran antara Turtle ketiga yang hilang ke tangan dari EVOS Holy. Oke, ini sebenarnya dari segi gol tuh juga nggak yang terpaut jauh ya. Iya. Masih cukup sengit dengan poin kill-nya juga yang cukup imbang sekarang. Berarti sama-sama melihat bagaimana mereka menunjukkan agresivitas mereka. Dan Ivan kembali akan menjadi satu sosok pengganggu. Wow, damage yang disumbangkan oleh Erlan begitu menyakitkan. Bahkan Ivan pun itu adalah Escalera. Dia notabene adalah seorang roamer, seorang pure tank juga di sini. Ini udah mulai tercicil lagi dan lagi, tapi Ivan ternyata menendang ke arah yang berlainan juga. Dan Albert sudah mulai hadir lagi dan bahkan Albert masih sempat mengeluarkan shadow kill-nya sehingga double kill didapatkan dan mundur dengan quad shadow dengan on point. Akhirnya Gojes dan Escalera, even pun dia adalah seorang EXP dan juga roamer, gak masalah. Dan EVOS Holy, mereka bangkit dengan begitu luar biasa. Adaptasi dan riset yang cepat mereka lakukan sehingga 8 menit pertama pun mereka berhasil untuk mendapatkan keunggulan. Iya, tadi sebenarnya The Way of Dragon dikeluarkan oleh Izanami, di copy tadi. Dan itu yang ngebuat Ivan sebenarnya tadi hampir saja tereksekusi, tapi untungnya dengan Shunpo dari Jet Kundo ngebuat Ivan-nya selamat, bahkan dia masih menyimpan The Way of Dragon-nya nih. Belum dikeluarkan dan sekarang udah siap lagi dikeluarkan bersamaan dengan Flicker yang kembali aktif. Karena tadi rame banget di rumput Iya, ya. itu udah ada 3-4 orang yang berkumpul dari Homeboys dalam area rumput sana. Sekalinya masuk kena tendang. Dan sekarang Lord yang pertama nih, kali ini EVOS Holy memang memegang kendali sedikit di atas dari Homeboys. Masalahnya apakah Homeboys akan coba makan lini depannya lagi? Karena masalahnya lini depannya udah bukan seperti di game pertama tadi, yaitu Idit yang bisa langsung dieksekusi. Sekarang ada Glue gitu, ketika dia membuka split akan jauh lebih sustain dan ada chance dia bisa grab juga gitu ke arah member-member dari Homeboys. Ya, dan kayak untuk macro play split push atau lane jauhnya juga ini karena ada assassin. Iya. Jadi enak banget kan untuk tadi jalanin atas dulu. Sekarang juga udah mulai gerak lagi ke arah purple buff-nya. Dan Homeboys kayaknya agak susah nih untuk bisa siapa yang akan menjalankan lane jauhnya secara sendirian ya. Iya. Karena secara movement untuk Aimal ya lumayan lama, dia tetap jalan kaki gitu loh. Jadi agak bisa dieksploit nih sama EVOS Holy dengan hal tersebut. Conceal di bagian belakang, Escalera coba untuk masuk, Rajin Sandstorm ke arah yang salah, tapi lihat gimana The Way of Dragon dari Ivan. Targeting yang tepat dari Albert membuat Izanami pun down, dan bahkan kali ini satu grab yang mengunci pergerakan dari Gojes membuat Gojes yang bisa diselamatkan. Double yang dipegang oleh Erlan, dan bahkan kali ini menyisakan Soul seorang diri 1 melawan 3, dan mampukah Soul bertahan? Erlan mengejar dengan shutdown yang diciptakan Maniac untuk Erlan, sang macan muda dari EVOS Holy. Dan Maniac pun membuat akhirnya sebuah team fight bisa dimenangkan oleh EVOS Holy. Wipeout diciptakan, tapi fokus ke arah Erlannya menuju Lord terlebih dahulu. Mereka tahu mereka gak akan bisa one straight push karena satu persatu pemain-pemain dari Homeboys juga akan spawn kembali, sehingga lebih berfokus untuk Lord terlebih dahulu, memantapkan kembali nantinya untuk bisa membuat adanya satu dobrakan yang bisa dilakukan oleh EVOS Holy, dan tugas dibagi. Tadi Ivannya juga bergerak ke arah tengah untuk dapetin inner turret. Wah, ini Erlan yang baru sih nih, 2025. Aku Terlahir baru lihat kembali. lagi gimana dia berhasil loh untuk
2 kali di 2 game match pertama kita benar-benar tampil dengan sangat sempurna dengan Granger-nya. Bahkan sejauh ini pun belum terpick off sama sekali. Maniac yang didapatkan membuat keuntungan udah pasti dipegang jauh oleh EVOS Holy. Dengan Lord yang pertama, ini mungkin daya dobrak dari EVOS Holy akan bisa membuat base turret hilang dari Homeboys. Ya, kemarin Savage sebenarnya udah ada ya. Dari Kelra. Ya, dan ini Maniac perdana berarti di hari ini. Di hari ini, untuk hari yang kedua. Dan memang dipegang oleh Erlan yang kembali tanpa tumbang sama sekali. Homeboys juga nggak yang terlalu bener-bener targeting ke arah Erlan ya. Iya. Makanya dari tadi dia bisa melakukan farming dengan cukup free juga. Tapi Escalera kali ini harus mundur terlebih dahulu. Lord yang udah mulai masuk ke arah base turret daerah tengah pun masih belum berhasil untuk bisa menghancurkan base turretnya. Masih bisa ditahan satu persatu karena memang masih belum Lord yang enhance juga ya. Tapi masih ada super wave minion. Dan jangan lupakan Homeboys nggak punya high ground defense yang baik ya kalau aku bisa bilang ya. Karena mereka membawa Valentina juga yang bisa mungkin mengcopy Eternal Scout. Dan dipaksakan karena base turretnya coba untuk masuk dengan Shadow Kill di bagian belakang Izanami yang lagi-lagi menjadi target utama. Tapi lihat di sisi lain Escalera kehilangan immortality-nya. Masih coba untuk flicker dan godlike dari Erlan. Izanami pun down oleh seorang Albert dan sekarang ada 3 base yang bisa didapatkan oleh EVOS Holy. Oke, dan ternyata damage dari Erlan yang memang sudah tidak terbendung lagi membuat dari Homeboys pun harus mundur satu persatu. Dari si Albert yang diamankan oleh Albert juga nih di arah tengah yang bakal coba untuk langsung membawa adanya super wave minion. Satu katapult terakhir sudah mulai melompat lagi di Infernal Pursuit dari Gojes, tapi Gojes hanya memberikan nyawa karena legendary hadir dari Erlan dan bakal mencoba untuk dipaksa masuk lagi. Shadow Kill-nya nyangkut ke arah seorang Emal, tapi Emalnya mencoba untuk mundur fokus ke arah base-nya dan ternyata masih dipaksa untuk mundur. DPZ pun harus hilang, tapi Izanami hilang di tangan dari Erlan-nya pun. Dan EVOS Holy mereka nggak mau terlalu memaksakan, mereka harus mundur terlebih dahulu setelah kehilangan DPZ. Wow, itu agak sedikit overextend yang dilakukan oleh EVOS Holy yang memang hampir membuahkan satu kemenangan karena base-nya sudah tersisa setengah HP saja. Tapi memang ya Erlan dia sadar dia nggak boleh overcommit, dia nggak mau ada gerakan tambahan. Dia berhasil untuk disengage di waktu yang tepat dan bahkan memberikan poin kill tambahan di momen-momen akhir. Karena kali ini Skypiercer stack udah full di angka 80 dan itu akan membuat satu efek lethality yang akan sangat menyakitkan ke arah teman-teman dari Homeboys, terutama para lini depan yang nggak boleh terlalu dekat nih dengan Rhapsody dari Erlan. Kayak tadi juga Ivan udah nggak segan-segan, Escalera aja yang udah kita tendang. Iya, makannya depannya. Makannya depannya dengan damage follow up yang cukup juga. Sampai akhirnya ya Escalera harus tumbang untuk 7 kali. Magic Sentry telah diaktifkan di area bottom lane, mereveal sebenarnya keberadaan pemain-pemain dari EVOS Holy. Tapi sepertinya nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Homeboys karena mereka juga harus nahan nih adanya super wave minion yang bertumpuk di arah atas. Gojes yang memang ditugaskan untuk mencari informasi. Keberadaan dari Lordnya pun HP-nya sisa keberapa, tapi EVOS Holy mereka hanya mentarik ulur dulu. Mereka memancing keributan dan setidaknya pick off satu pemain terlebih dahulu. Iya, ini kondisinya memang leading banget ya untuk EVOS Holy. Wah, Conceal Play di bagian belakang Escalera mencoba untuk mencari DPZ. Yap, DPZ-nya harus hilang karena memang tersergap sudah. Tapi lihat bagaimana kali ini Escalera pun dan bahkan Albertnya hilang. Legendary dibalaskan oleh Erlan, tapi Erlan masih selamat untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu. 2 tukar 1 yang terjadi. Tapi EVOS Holy mereka tetap bisa memberikan pressure balasan. Mereka unggul dengan adanya 6.500 karena Emalnya pun harus mundur. Masih banyak wave minion yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Tapi efek Tarify membuat dari Ivan harus melepaskan satu buah immortal di dalam tubuhnya. Tapi Ivan harus hilang pula di tangan dari Soul yang cukup menyakitkan damage-nya. Dan sekarang Lord pun sudah mulai dicicil oleh Homeboys. Wah, ini masalah tadi ada bad timing banget dari DPZ ketika dia ada di semak-semak tengah ya. Dia nggak sadar dengan ada 2 player conceal yang dilakukan oleh Homeboys di bagian belakang dan langsung aja fokus dari Homeboys menghilangkan DPZ-nya dengan begitu instan. Ketika ada DPZ, sisi lain dari Escalera juga berhasil mendapatkan Albert yang membuat Albertnya nggak sempat untuk bisa escape dengan Shadow Kill ataupun Quad Shadow-nya. Dengan nggak ada 2 player, memang EVOS Holy sempat untuk mendapatkan pertukaran dengan Escalera, di mana Erlan mendapatkan poin kill ke-10. Tapi kali ini kerugian kembali diterima oleh EVOS Holy. Perbedaan yang tadi ada di angka 9.000, sekarang hanya terpaut 4.000 saja dan ada co-streamer kita, ada Donkey, ada ciu. Katanya suara voice over skill 1 Granger ya. Ciu. Perasaan nggak ada ciunya deh. Gak apa-apa deh. Ciu. Nah, Papi Donkey. Gitu ya. Kalau kalian mau nonton langsung di channelnya Papi Donkey juga silahkan. Silakan. Oke, back to the game nih. Ini Lord Enhance yang didapatkan oleh Homeboys. Apakah akan jadi titik balik untuk mereka memegang kendali lagi nih, Wal? Tapi ini berarti tinggal gimana Erlannya sih. Erlannya selama masih fine-fine aja nih kayak gini nih.
harusnya masih bisa mengusir mundur pemain-pemain dari Homeboys. Ya. Karena memang sebenarnya cukup sulit untuk numbangin Erlan ke lini paling belakang ya. Ya, Karena Gojes tadi kalau loncat ke belakang juga akhirnya damage takernya semakin tinggi kan. betul. Dan sekarang Lord udah mulai charge in terhadap inner turret di arah top lane-nya yang ngebuat akhirnya dari Fosoli dalam keadaan yang harus defense dulu nih sekarang. Inner turret di arah tengah bakal coba untuk didorong pula oleh pemain-pemain dari Homeboys. Lord yang sudah mulai masuk masih Regi. bisa di defense tapi Regi masih bisa flicker untuk mundur. Oh my god, Albert hampir aja terkena efek stun di sana. Erlan keluar dari zona nyamannya, berusaha untuk mendorong mundur Izanami. Dan ada satu spell yang dikeluarkan oleh teman-teman dari EVOS Holy, yaitu Flicker dari Regi. Tapi jangan lupakan, Ivan masih available, Flicker dan juga The Way of Dragon, Shadow Kill. Wah. Dihindari dengan adanya Winter Crown, tapi kali ini Immortality di-build oleh Aimal. Dan bahkan Eternal Guard yang masih gagal membuat Aimal masih bisa escape. Tapi The Way of Dragon kopian dari sosok Izanami yang sekarang membuat EVOS Holy dipaksa untuk mundur. Tapi Albert kembali hadir dengan satu kuat Shadow dan juga Shadow Shuriken yang dia keluarkan. Pick off karena Izanami berhasil berjalan, dipegang kendalinya oleh Regi dengan satu grab-grab yang membuat Gojes pun gak bisa diselamatkan. Dan Legendary is coming from Erlan. Dua pemain yang hilang dari Homeboys. Satu buah keputusan yang begitu baik dari EVOS Holy. Dan benar-benar tadi DPZ membayarkan atas kematian yang tadi dia dapatkan juga kan Iya. di arah rumput tekanan tadi. Sampai akhirnya dia memberikan damage yang cukup besar seperti ini. Karena DPZ akhirnya pun bisa mendapatkan nyawa dari Escalera. Menyisakan dua pemain saja dari Homeboys. Dan mengawal kembali adanya sedikit wave minion dari EVOS Holy. Dan bahkan Soulnya kali ini mencoba untuk menabrak dari What? belakang. Tapi hanya memberikan nyawa saja sehingga Soul harus hilang di tangan dari Albert. Berfokus karena base kali dari EVOS Holy yang menyaksikan juga dua pemain saja dari Homeboys. Dan ternyata satu persatu kali ini DPZ yang pun mulai coba untuk ditumbangkan. Legendary is coming from dari Erlan. Dan bahkan kali ini kemenangan di depan mata untuk EVOS Holy. Kemenangan yang begitu mutlak untuk EVOS Holy. 2-0 poin penuh. Dan ingat, ini ada EVOS Albert yang udah bukan dua kata lucu lagi, menjadi dua kata yang harus ditakuti oleh seluruh lawan mereka. Dan Hehehe. kemenangan ini juga ditujukan untuk tim Indonesia kita yang kembali kita saksikan. Karena di hari kemarin ada dua tim yang sudah mendapatkan kemenangan, dan kali ini tim Indonesia kita dapat kemenangan juga.